dan itu jadikan dalam mindset pemikiran kita. Yang kedua adalah like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang berada di Riam Bajandik, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tempatnya sangat eksotis sekali. Kita bisa dengan puas bermain air di sini karena dangkal dan dirasa tidak membahayakan. Namun tetap demikian harus berhati-hati karena batu yang kita injak di bawah aliran sungai ini licin sekali. Oleh karena itu, sahabat sudut pandang, jika berkesempatan mengunjungi Kota Barabai, maka sempatkanlah ke Riam Bajandik ini. Saya sangat merekomendasikan, suasananya sangat nyaman dan indah sekali. Sebelum melanjutkan sharing pada sore hari ini, maka kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Check it out. Dalam hidup, kamu harus berani mengambil langkah. Harus terus maju, tak kenal lelah, dan pantang menyerah. Resiko kegagalan itu pasti akan ada, tapi kamu jangan takut. Kamu harus menyiapkan taktik yang jitu dan memahaminya. Untuk bisa menjawab dan mengalahkan setiap tantangan yang ada. Ngerti ya? Bukan hanya taktik untuk menang dalam setiap pertandingan, juga taktik untuk masa depan. Dengan tabungan emas, pegadaian, keresahan, dan risiko kegagalan yang akan datang bisa berkurang. Karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya juga membagi pengalaman berinvestasi ini kepada orang di sekitar, kepada keluarga dan pemain-pemain saya. Agar mereka bisa mengatur gaya hidup, terutama soal keuangan sejak dini. Berusaha dalam menggapai mimpi-mimpi. Apalagi dengan aplikasi pegadaian digital yang memberikan kita banyak kemudahan. Jadi yakinlah mimpi akan jadi nyata dan masa depan di depan mata. Oke, ayo kita latihan lagi. Go! Sahabat sudut pandang, di dalam kitab suci Al-Quran bagi sahabat sudut pandang yang muslim, itu ada yang dikatakan bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat itu. Tetapi jika kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan siksa yang sangat pedih. Oleh karena itu, mari kita mengolah diri kita untuk lebih pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diberikan kepada kita. Dan saya yakin untuk di agama lain pun akan ada kata-kata supaya kita lebih mensyukuri apa yang kita terima. Beberapa tips supaya kita lebih bisa mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa adalah yang pertama, mari kita mengubah mindset kita terhadap apa yang kita terima. Bahwa yang kita terima itu adalah yang terbaik pemberian dari Tuhan. Kita tidak tahu, kadang-kadang Tuhan itu memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi sebenarnya apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari kita lebih pandai mensyukuri nikmat dari Tuhan, dan itu jadikan dalam mindset pemikiran kita. Yang kedua adalah kita harus rajin mensyukuri nikmat Allah SWT dengan menuliskan, sehingga kita tahu sebenarnya real apa yang kita terima. Contohnya misalnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan keluarga yang bahagia, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan wisata seperti saat ini. Itu adalah salah satu bentuk nikmat Tuhan yang sebenarnya tidak bisa dikalkulasikan secara finansial. Akan jauh lebih banyak. Kita bisa menghirup udara segar ini, kita tidak tahu berapa harga oksigen
jika kita sakit untuk menerima tabung atau menghirup udara oksigen aja sangat langka. Yang ketiga, yakinlah dengan rezeki yang kita terima. Kita tidak iri kepada rezeki yang orang lain. Apa yang kita terima itulah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Yakinlah bahwa apa yang kita terima itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak dendam, karena rasa sakit hati, rasa dendam itu akan sedikit-sedikit mengurangi aura positif kita, sehingga kita akan ikhlas menerima bahwa yang kita terima adalah merupakan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adanya, kita jangan selalu sering berandai-andai, karena itu kayak semacam halusinasi. Berangan itu sesekali boleh sebagai bagian dari untuk bercita-cita, tetapi kalau kita halusinasi terus, maka kita akan hidup di dalam dunia mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi tetap hiduplah dalam dunia kenyataan. Yang berikutnya adalah kurangi rasa atau mengeluh ya, karena rasa mengeluh itu sejatinya itu adalah sikap yang kurang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah jangan pernah memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu jangan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena di mata kita orang itu terlihat bahagia, belum tentu. Oleh karena itu jalani hidup itu sesuai dengan apa yang diterima dari Allah SWT dengan ikhlas, tetapi kita tetap harus berupaya untuk menjadi lebih baik. Sebelum kita lanjutkan sharing pada sore hari ini, maka kita dengar dulu pesan-pesan berikut ini. Anda membutuhkan dana cepat dengan solusi mudah dan aman? Pegadaian solusi terpercaya. Dengan mengadakan barang berharga milik Anda. Ada beragam jenis barang berharga yang dapat dijadikan jaminan di Pegadaian. Seperti emas batangan, emas perhiasan, laptop, handphone, motor, mobil, dan alat elektronik lainnya. Prosesnya cepat, hanya 15 menitan. Syaratnya mudah, cukup membawa bukti identitas diri, KTP, atau SIM, atau paspor, dan barang jaminan. Jangka waktu pinjaman hingga 120 hari kalender dan bisa diperpanjang berkali-kali. Dan tenang saja, barang jaminan dan nasabah diasuransikan. Gadai di Pegadaian dilayani lebih dari 4.400 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia secara online. Jatuhkan pilihan pertama Anda pada Pegadaian untuk solusi yang cepat, mudah, dan aman. Gadai ya di Pegadaian. Pegadaian. Sahabat sudut pandang, dari kesemua tips yang saya sampaikan itu, mari kita berintrospeksi kepada diri kita sendiri, dan kita jangan selalu melihat ke atas. Kita boleh melihat ke atas untuk mengejar cita-cita, tapi untuk mensyukuri kita lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak orang yang tidak bernasib baik, oleh karena itu kita lihat ke yang di bawah kita. Kita yang diberikan kesehatan, masih banyak orang yang sakit. Kita yang diberikan pekerjaan, masih banyak orang yang kena PHK. Kita diberikan kehidupan yang baik, masih banyak orang yang berkesusahan. Oleh karena itu selalu melihat ke bawah. Dengan kita melihat ke bawah, pasti akan muncul rasa syukur itu. Dan jangan lupa tuliskan rasa syukur itu untuk mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik untuk kita. Baik, sahabat sudut pandang, tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud menggurui, sharing pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang menjadi sharing kita sangat bermanfaat buat sahabat sudut pandang, dan kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat, salam sehat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas pulang. Malam enak nih ya. Malam bagus nih. Like, comment, and subscribe.